Alhamdulillah wasyukru lillah ala ni'matillah ni'mati maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Kepaksaan ala sayyidina Muhammad habibu qalbi wa nuru aini wa anisu ruhi salatan tajma'una biha alaih jisman wa ruhan yaqadatan wa manaman hillan wa tirhala dunyan wa akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhiril ayat. Wa qala Allah ta'ala 'awdan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayat. Wa qala Allah ta'ala 'awdan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Wa qala aidan ana rahmatun muhdah. Al-hadithu aw kama qala sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wal ali.
kepanjangan kan? Ini bahasa Arabnya kepanjangan kan? Hah? Kepanjangan kan? Hebat. Bukan. Bang, jawab. Kepanjangan kan? Sambung. Bahasa Arabnya sambung. Tak berceramahan kita. Bilang aja panjang, tak umut-umut nah, sampai kesana kemari ada yang macam-macam model. Siapa yang pernah dengar saya ceramah, saya memang sengaja selalu memanjangkan muqaddimah bahasa Arab, di mana, kapanpun dan di hadapan siapapun, kecuali kalau saya diduetkan dengan Habib. Maka saya tidak panjang-panjang karena saya sisa-sisa waktunya. Tujuan saya dua, saya panjangkan muqaddimah bahasa Arab satu, biar ceramahnya nggak lama-lama. Setuju? Alhamdulillah. Panitia sampean? Bukan. Panitia setuju kan? Jam berapa nih? 9:10. Berarti setengah 10 kita bubar. Cukup? Cukup? Saya paling suka singkat-singkat kok. Ini sayangnya sambutannya cuma satu, maunya 3 atau 4. RT, RW, lurah. Jadi saya tinggal sisa-sisa waktunya aja lagi. Dan yang kedua, ini yang utama, selalu saya kumandangkan niat saya yang kedua, memanjangkan muqaddimah bahasa Arab. Saya ingin mengingatkan selalu bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa umat Islam sedunia, bukan bahasanya orang Arab semata. Selama ini kita memaham kalau bahasa Arab berarti bahasanya orang Arab. Salah. Bahasa Arab adalah bahasa umat Islam sedunia, bahkan satu-satunya bahasa pemersatu umat yang tidak pandang suku, tidak pandang bulu, Banjar kah, Bugis kah, Jawa kah, Melayu kah, Batak kah, semuanya disatukan dalam satu kesatuan bahasa salat. Ya kan? Bang, abang sembahyang bahasa apa? Bisa bahasa Arab abang? Ya, subhanallah. Bang, oh pak, sembahyang bahasa Arab aja. Masya Allah. Jadi lu kamu pakai bahasa Arabnya gimana? Kita semua disatukan dalam satu kesatuan bahasa salat. Allahu Akbar. Ayo nyanyi semuanya. Allahu Akbar. Abang Banjar jauh bang? Apa yang kurang tuh? Bapaknya apa bapaknya bang? Nah jauh lah. Tak ada berarti campuran. Bila nasab itu ikut ke bapak, bila bahasa ikut ke mama. Begitu biasanya. Kalau mamanya Banjar, anaknya lihai itu bahasa Banjar. Iya, bila mamanya Bugis, anaknya lihai itu bahasa Bugis. Kenapa? Karena mamanya suka ngomel, pemamayan. Jadi tiap hari itulah yang didengar. Jawa bangga. Saya Jawa kata sampeyan, aku tidak mau sembahyang coro Arab itu duduk bosoku. Aku tak sembahyang coro Jawi mawon. Lah piye lek sampeyan sembahyang coro Jawi? Gusti Allah sing gede. Haji kan Banjar. 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 Ini Banjar Pak Haji. Aku ustadznya, ini kurang ajar orang Banjar. Mengiur pasti pakai tai. Lupa manggil ustadz tuh tidak usah pakai tai. Anu ustadz tai. Katanya malah lu tai. Ustadz, aku nih orang Banjar. Aku pada hendak sembahyang bahasa Arab itu bukan bahasaku. Aku sembahyang nak bahasa Banjar aja. Kira-kira macam mana Pak Haji kan jadi imam di masjid apa nih? Raudatul Muttaqin. Takbiratul ihram Pak Haji. Allahumma
mahagana lo. Bekunciak yang di belakang, oi, apanya nengganan? Sah tidak sembahyang bahasa Banjar? Oh, Bo. Tunggu nah, kita sepakati dulu nah kalau saya manggil nih. Saya kalau ceramah di ibu-ibu dan bapak-bapak Jawa, Pak, Bu, dalam. Ceramah di ibu-ibu Batak, Bu, Ba'a. Ceramah di ibu-ibu Melayu Jambi, Bu, Pulo. Ceramah di ibu-ibu Banjar Kalimantan Selatan, Bu, Pun. Nih di sini apa? Bu, Dis, kada jelas. Bu, iya apa iya? Iya ya? Iya. Sekali lagi, Bu. Yang mana yang betul nih? Iya apa ya? Iya ya? Iya. Semuanya iya. Bu. Alhamdulillah. Satu kata, iya, ya. Sah tidak sembahyang bahasa Banjar? Sah tidak? Tidak. Sah tidak sembahyang bahasa Jawa? Tidak sah. Bayangkan ibu bapak bilang tidak sah, padahal ngaji belum pernah. Kitabnya tak tahu di mana, hukumnya bagaimana tak tahu, tahunya tak sah pula. Kenapa? Karena selama ini kita sudah paham bila sembahyang itu pakai bahasa. Nah, berarti selama ini kita disatukan dalam satu kesatuan bahasa syariat, yaitu bahasa sholat, bahasa Al-Quran, bahasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sampai di sini jelas tidak? Jelas? Cukup? Cukup ya Pak? Cukup. Aku berhenti. Yang sama-sama kita muliakan para zuriat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun berada, para habib, para syarifah yang berkat mereka kelak insya Allah kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemerintah, baik sipil maupun militer. Sebutkankah satu-satu? Ustaz-ustaznya? Panjang kita. Jadi saya ambil begitu aja ya Pak ya? Oh Pak, umum gitu aja ya? Ya, utamanya yang kita muliakan dan hormati. Udah mulia hormati lagi. Siapa? Panitia penyelenggara. Kita harus hargai ibu. Oh Bu. Nah, tadi katanya iya. Ini oi. Betul. Bu. Nah, jangan sampai lupa. Oi. Kita hargai panitia yang sudah menyelenggarakan ini. Kita sepakati bahwa acara ini membuahkan pahala, jangan sampai membuahkan dosa. Setuju? Sepakat kita pulang dari sini untuk membawa pahala? Tunggu dulu, tanya panitia, ini berbungkus apa betal? Oh panitia, nanya itu berbungkus apa betal? Berbungkus. Inilah sayangnya, saya bukan tak suka berbungkus, tapi menyayangkan kalau berbungkusnya rawan sangat pahala jadi dosa. Bawa pulang pahala dengan nasi bungkusnya, sampai di rumah sekalinya buka telur sebelah, nyumpah kawan. Aku Ustaz Amin tuh dan panitia tuh acara lama sekalinya telur sebelah cuman. Ingat Bu, tadi panitia yang diwakili oleh siapa tadi, Bapak siapa tadi? Pak Karyono, pasti jawab. Ya, Pak Karyono tadi sudah meminta maaf apabila ada salah, ada khilaf, ada
Dengarlah telinga. Bobo. Nggak, ulun jadi ke ibu-ibu Pak. Biasa ibu-ibu ini yang menyambat terus. Ini lantik nih. Paling suka nanti di rumah bercakap-cakap, laki sudah bagus-bagus bawa pahala jadi dosa. Gara-gara ibunya lah. Ini kita sepakat ini Bobo. Sampai tidak yakin kan kalau acara ini dapat pahala besar? Ini jawaban yakin di rumah. Saya kasih tahu ibu, saya kasih tahu bapak, 4 imam madhab terkemuka. Dalam madhab 4 terkemuka, mereka semua sepakat. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mazhab kita Syafi'i, Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam madhab Hanafi, Al-Imam Ibnu Abidin dalam madhab Hambali, Al-Imam Muhammad Ibnu Hajj dalam mazhab Maliki. 4-empatnya mengatakan bahwa acara maulid Nabi yang diadakan masyarakat Islam saat ini yang model begini nih, kan kalau Nabi kan memperingati hari lahirnya pakai puasa. Nah kita ini tidak berpuasa, bermakanan, betul tidak? Cobalah sesekali undangan bilang undangan maulid Nabi, di bawahnya tak bermakanan, datanglah. Karena jujur budak tahuan kalau datang untuk makan. 4 imam madhab terkemuka itu mengatakan bahwa acara seperti ini yurjali fa'ilihi thawabun azimun, diharapkan bagi mereka yang melaksanakan acara maulid Nabi seperti ini itu mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Li ta'zimihi bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia telah mengagungkan kekasih Allah yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, yakin tidak? Yakin tidak ini dapat pahala? Saya mau tanya, kok senangkah ke maulidan? Pak, senang nggak ke maulidan? Beda jawabannya. Kalau ibu-ibu senang nggak ke maulidan? Senang. Bapak-bapak senang? Senang. Apa sebab? Saya tahu Pak. Ibu-ibu maulidan, yasinan, manakipan, haulan, baju terpakai. Ya Allah, payah bilangkan ibu-ibu dengan kita nih. Kalau kita nih apalah baik sian. Makanya saya kalau ceramah depan bapak-bapak ini bagi maras. Kalau depan ibu-ibu ini bagi mual. Loh, Bu. Ini ibu yang baju yang jilbab putih ini saya tanya. Bu. Berapa jilbab ibu, Bu? Bu. Jilbab ibu ada berapa? Nggak bisa jawab. Ada yang jawab waktu saya tanya, Bu, berapa jilbabnya? 1 Ustaz. Ngerampot 1 lemari. Pantaslah. Merah ada, hijau ada, kuning ada, biru ada, kayak pantai. Ya, Bapak ini saya minta maaf Pak, nama siapa Pak? Pak Misbah. Ini Pak Misbah punya songkok berapa Pak Misbah? Tanya cuma berapa kok kopi yang macam itu Pak Misbah? 1. Yang macam itu tuh cuma 1. Mulai beli nih sampai sekarang tak pernah bercuci. Pernah dicuci Pak Misbah? Nah, hapak-hapaknya. Loh, ini kenyataan kan? Saya bukan ngejek, basing di ibu-ibu nih. Pernah nggak ibu nyuci kan punya Bapak? Nah, cucilah bukan ada hancur. Inilah perbedaannya kenapa ibu-ibu suka ada. Maka tak bisa lah lu lengah sedikit kan, lengah sedikit bercakap ya. Tengok di belakang tuh, Bu. Bu. Tak bisa lengah sedikit cakap. Dengarkan nih, kita sebentar, setengah 10 kita selesai. 5 menit lagi, setuju? Malam ini saya akan ajak kita sama-sama mengkaji hikmah maulid Nabi. 3 poin saja, saya tidak panjang lebar. Dengarkan baik-baik Bu, jangan bercakap. Ingatkan,
noleh ke sini boy, jangan ke belakang. Pertama, tahukah ibu alamat asal kita nih Pak? Alamat asal kita ini di mana? Tahu gak? Makanya banyak tak tahu. Allah Ta'ala sudah menciptakan malaikat dari nur, sudah menciptakan iblis daripada api. Allah pengen ciptakan produk baru, ciptaan yang baru, berupa dari tanah, namanya manusia. Sebelum Allah cipta, Allah bilang dulu sama malaikat, malaikat, aku ini nak mencipta manusia dari tanah, jadi lengkap, dari api ada, cahaya ada, ini dari tanah. Apa kata malaikat? Ya Allah, kau ciptakan manusia itu apa? Nah, ini bahasa saya. Apa kata Allah? Khalifati fil ardh, sebagai khalifahmu nanti di bumi. Iya kan? Apa kata malaikat? Tak usah lah ya Allah, kau ciptakan manusia itu nanti dia berbunuhan, nanti dia bersesakitan, tak payahlah. Allah langsung potong, aku lebih tahu daripada engkau. Diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam, diciptakanlah Siti Hawa, lalu mereka berdua diletakkan di surga sebagaimana firman Allah, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu di surga bersama istrimu. Berarti kita tahu tempat asal kita mana, Bu? Bu? Tempat asal kita surga Allah. Alamat asal kita surga Allah. Sudah paham? Sudah paham belum? Paham belum? Kita tempat asalnya surga Allah. Ingatkan itu baik-baik. Maka kita wajib berjibaku, berupaya sekuat mungkin dan semampu mungkin untuk kembali ke tempat asal. Siapa yang tidak kembali ke tempat asal, berarti salah Allah. Apa Bu lagu Ayu Ting Ting itu? Alamat palsu. Macam mana lagunya? Ngerampot gak tahu. Kemana? Bu, tahu kan? Apanya? Alamat asal kita surga Allah. Nah, pahami sudah. Satu poin, saya tidak panjang lebar. Ya. Yang kedua, kita ini kalau mau menuju surga Allah sebagai alamat asal kita perlu pembimbing. Kenapa? Karena ada makhluk Allah yang tidak terima kalau kita ini benar ke alamat asal. Siapa? Iblis. Iblis ini dendam sama Nabi Adam. Dia tidak terima karena gara-gara Adam lah dia dicampakkan Allah dari surga dan dilaknat, dikutuk, dia akan tinggal di neraka selamanya. Jadi iblis ini yang tidak mau. Kata Allah Ta'ala, ini loh produk aku yang baru, Adam, aku buat dari tanah. Ayo semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau. Tidak mau sujud. Kata iblis, Adam dari tanah, aku dari api. Aku bisa membakar tanah, tanah tak bisa membakar aku. Maunya dialah sujud sama aku. Yang dipandangnya ciptaannya, bukan memandang yang sang pencipta. Akhirnya dilaknat Allah untuk masuk ke nerakanya. Tapi iblis berkata, ya Allah, pendinglah dulu, janganlah dulu aku dimasukkan ke neraka. Ngapa kata? Ya, aku ada gawe sikit. Apa gawemu? Aku nak berkawan juga. Masuk neraka tanda dewean. Aku nak pengen cari kawan sebanyak-banyaknya. Siapa kawanmu kata Allah? Aku nak menggoda anak cucu Adam. Tuh, ini cucu Nabi Adam. Ini kita semua ini cucu-cucu Nabi Adam akan digoda iblis sampai kiamat menjelang.
Nah, untuk kita bisa balik ke alamat asal tanpa terganggu oleh godaan-godaan iblis, perlu pembimbing. Siapa pembimbing kita? Al-hadi ila siratil mustaqim, an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi. Yang membimbing kita, yang mengarahkan kita ke surga Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bermaulidan. Ini loh tujuan kita bermaulidan. Bagaimana kita tahu supaya faham bahwa kita ini perlu bimbingan untuk menuju surga? Tidak ada bakalan, Bu. Tidak bakalan kita dapat kalau tidak baginda Nabi yang dijadikan Allah uswah. Dan ingat, itu bukanlah permintaan Nabi untuk menjadi uswah, bukanlah pilihan kita untuk menjadi uswah, tetapi uswahnya Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun yang bisa membanding dan tidak bisa ditanding. Sampai di sini jelas, Bu? Jelas, Pak? Cukup? Setengah 10. Ini yang ketiga. Pertama, kita sudah tahu alamat asal kita di mana? Surga. Jangan nyebut surga aja. Nanti Dajjal keluar bisa mengeluarkan surga. Nanti masuk Dajjal, surganya Dajjal. Bukan surga Allah. Itu alamat asal kita. Kedua, pembimbing kita untuk menuju surga Allah Rasulullah. Nih yang ketiga. Yang terakhir lah, bagaimana kita cara mendapatkan bimbingan? Nabi sekarang tidak ada. Nabi tidak ada. Siapa yang bisa membimbing kita untuk menuju surganya Allah? Tentunya pewaris Nabi, al-ulama warathatul. Ulama kita inilah, Bu, Pak, yang membimbing kita menuju surganya Allah. Dan ingatlah Bapak Ibu, ingat semuanya, apapun yang nempel, yang berkaitan, yang berhubungan dengan baginda Nabi pasti mulia, pasti terhormat, pasti lepas daripada hal-hal kehinaan dan kecelaan. Kenapa? Karena Nabi adalah Nabi paling mulia. Maka siapapun yang nyangkut, seperti kita umatnya, bagi umat yang paling mulia, ya. Sampai-sampai Nabi pernah bersabda, ulama'u ummati ka'ambiya'i bani Israel. Ulamanya umatku, kata Nabi, itu levelnya kayak nabi-nabi di Bani Israel. Bayangkan, Bu, Pak, ulamanya umatku, kata Nabi, itu levelnya itu kayak para nabinya Bani Israel. Ketahuan banget sudah derajatnya bagaimana. Nah, ini Imam Abul Hasan Asy'arili pernah bermimpi, beliau memimpikan Nabi SAW berdialog dengan Nabi Musa. Nabi Musa mendengar bahwa Nabi pernah bersabda bahwa ulamanya umatku itu seperti para nabinya Bani Israel. Kata Nabi Musa, apa iya? Mana hebatnya ulama Muhammad? Kok sampai dikatakan kayak nabinya Bani Israel? Kan Nabi Musa kan diutus dari kaum Bani Israel. Kata Nabi Musa, apa iya? Kata Nabi, iya. Buktikan. Dipanggil sama Nabi salah satu ulamanya. Siapa? Imam Al-Ghazali rahimahullah, pengarang Ihya Ulumuddin kitab. Akhirnya didatangkan. Nabi Musa pun langsung bertanya kepada Imam Ghazali, siapa namamu? Dijawab sama Imam Ghazali, nama saya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Apa kata Nabi Musa? Ghazali, aku tak tanya nama bapakmu, aku tak tanya nama kakekmu,
Aku tak nanya nama datukmu, yang ku tanya siapa namamu. Kenapa kau jawab nama bapak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad? Kenapa? Imam Ghazali dengan santunnya menoleh ke Nabi. Ini di mimpinya Imam Hasan Syadzili ya. Ini di mimpinya. Ingat, ini mimpi ya, tetap mimpi. Mimpi itu tidak bisa jadi hujah, tidak bisa jadi argumen. Mimpi itu tidak bisa jadi merubah hukum. Ingat kan, mimpi yang mimpi. Makanya jangan ikuti yang sekarang ini lagi begal-begal nasab tuh. Tidak usah ikuti nasab itu. La yathbutu birru'ya wala bil ilham. Nasab itu tidak bisa ditetapkan dengan mimpi dan tidak juga dengan wangsit atau dengan ilham. Tidak bisa. Aku mimpi katanya ngapa? Bang Doni ini keturunan Rasulullah. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Oh, dia mimpi masuk nengok ada satu makam. Oh, ini makamnya makam Habib. Oh, tidak bisa. Ditentukan nasab itu bukan dengan mimpi dan juga bukan dengan ilham. Apa? Yathbutun nasabu bisyahadah bil ikrar wasyahadah, dengan pengakuan dan dengan kesaksian. Apalagi di zaman kita ini sudah ada lembaganya khusus. Tapi Ustaz, ngapa ada orang ngaku-ngaku? Biar mereka ngaku, jangan kita ikut campur. Kenapa? Pengakuan mereka tidak juga bikin kita dosa. Ustaz, kami disuruh cinta sama Habib, tapi Habib itu tak sembahyang. Habib tak sembahyang bikin kau dosa kan? Kan tidak ada sangkut pautnya. Kita cuma disuruh mencintai keluarga Nabi tanpa syarat. Ingatkan itu. Kalau Habib besar, alim bersorban, baru dicintai. Kalau bodoh, misalnya jepit, tak dicintai. Salah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mencintai keluarga Nabi tanpa syarat. Ingatkan itu. Dan kita juga disuruh mencintai para sahabat tanpa pilah dan pilih. Hati-hati anak-anaknya yang sekolah luar negeri, pulang dari luar negeri sampai di sini, gak taunya, oh Abu Bakar itu tak betul, Umar tak betul, yang betul cuma Ali. Keluar dia daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan pemeluknya untuk mencintai para sahabat Nabi tanpa pilah dan pilih. Sampai Nabi mengatakan, ashabi kan nujum fa bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu kayak bintang-bintang di langit. Di mana kalian ikuti mereka, kalian pasti akan diberi Allah petunjuk. Tegang nampaknya. Ya Allah, saya berharap acara ini pulang ibu-ibu tambah baik, bapak-bapak tambah baik, ibu-ibu tambah lembut, tidak pemamaian, tidak perajuan, tidak penangisan. Lengkap Pak, ya kan Bu? Saya tanya bapak-bapak dulu lah, Pak, adakah ibu-ibu ini secantik ini di rumah? Nah, tak ada yang jawabkannya, takut sama bini. Pak, adakah ibu-ibu ini secantik ini di rumah? Tidak ada. Bu, kami ini paham betul sudah watak ibu-ibu. Keluar rumah harum, ke kondangan harum, ke yasinan harum, ke pasar harum, ke maulidan harum, di rumah harum. Nih Bu, ini andalan ibu-ibu, saya tahu betul. Bila sudah sampai di rumah, kasihan laki, mana untuk laki. Istri itu bermakeup untuk suami, berwangi-wangi untuk suami, berbedak untuk suami, berlipstik untuk suami. Haram bukan untuk suami. Haram bukan untuk suami, haram hukumnya. Paham dia? Untuk suami, ini macam mana suami nak memeluk? Sisa-sisanya nak peluk bau ketiak, nak cium bau tangi gigi. Ya Allah, nak membeli rambut berkutu.
masuk ke lampu bau hancing, lengkap sudah penderitaan lagi. Ya Allah bu, wajar kalau laki nak mendua bu, iya, lebih bau sampean. Coba bu wangi-wangi bu, coba bu malam ini, bu, malam ini praktekkan. Sebelum tidur nanti dengan laki, betuliskan nih, bergincu, ini yang laki juga nonian sambil nengok bini bermakeup. Nak kemana? Tak pernah bang. Ada lagi yang lebih parah, nengok bini bermakeup tengah malam, kau buang perangai kan? Dihampiri nak mati. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi. Bu, sesekali praktekkan malam ini ya. Untuk suami bu, tapi maaf, saya paham lah. Saya paham kenapa ibu-ibu di rumah tidak bisa sewangi ini, tidak bisa secantik ini, tidak bisa semanis ini. Kenapa? Kenapa di rumah tinggal baunya aja, haruk-haruknya aja. Wajar nih kesalahan bapak-bapak juga. Kemana lah Pak? Mereka nak berlipstik suruh cuci, nak berwangi-wangi suruh masak. Akhirnya bau jengkol, bau ikan asin, lengkap semuanya. Itulah maksudnya. Maka dari itu Pak, saya kasih tahu, istri itu adalah ratu, bukan pembantu. Bu, Pak, ini poin penutup. Ini tadi kan terakhir. Ini poin penutup. Kalau terakhir belum tentu menutup. Tapi kalau sudah saya bilang ini penutup, berarti habis. Apa maksudnya? Kita sudah pahami tempat asal kita surga Allah. Kita sudah pahami bahwa pembimbing kita adalah baginda Rasulullah. Dan yang ketiga, kita harus bisa mengetahui bahwa pewaris Nabi adalah ulama yang membimbing kita. Maka kita pahami bagaimana titian-titian untuk menuju surga Allah. Bagi bapak-bapak ini kasihan, wahai, demi Allah saya kasih tahu bu, kasihan bapak-bapak ini, kasihan bu, sampai tidak ngerti. Ini kasihan bapak-bapak ini. Mereka untuk dibimbing menuju surga Allah, banyak rintangannya, banyak halangannya, banyak beban yang dipikulnya. Nafkah bini, betul. Nafkah anak, betul. Pulang rumah, betul. Plus tangganya juga. Mau rumah gak ada tangga, babat. Rumah tangga segala macam. Laki-laki ini kasihan bu. Bila ibu tidak sembahyang, lalu suami tidak menegur bahwa untuk sembahyang, suami yang nanggung dosanya bu. Ini subuhnya ibu melandau lah semuanya. Gak bangunkan laki akan sholat subuhnya ibu, maka laki yang menanggung dosanya. Ibu aman, nyaman kan? Ibu mau tahu di syariat Islam kewajiban mengurus rumah tangga itu bukan ibu-ibu, bukan istri, tapi suami. Istri itu tidak wajib mencucikan baju suami. Istri itu tidak wajib masakkan suami. Istri tidak wajib nyapu. Ngapa merawat Pak? Bapak-bapak merawat tenang. Belum habis, aku sampaikan dulu nih. Aku mau nyampaikan dulu Pak, habis dulu. Karena aku dihanguti. Kenapa merawat sama aku? Ngepel itu tanggung jawab laki, bukan tanggung jawab istri. Bukan. Ngurus anak, ngantar anak sekolah, bukan kewajiban istri. Istri mudah menuju surga Allah, dia cuma dua kewajiban. Satu, mentaati Allah dan Rasulnya. Sembahyang 5 waktu. Kalau tidak sanggup tahajud, takut tak tahajud, sudah tidak usah tahajud. Tidak bisa duha karena takut tahahaha, tidak usah duha. Kenapa? Cukup 5 waktu. Puasa Ramadan, tidak sanggup Senin Kemis, tidak sanggup nisfu Sya'ban, tidak sanggup 1 Muharram, tidak apa-apa, cukup yang Ramadan saja. Kenapa? Karena kewajiban ibu-ibu mentaati perintah Allah dan Rasulnya.
Kedua, wajib mentaati perintah suami. Kata suami masak, masak. Kata suami nyuci, nyuci. Dan suami berabah, berabah. Betul Pak? Salah kan? Salah kah Bo? Salah kah Bo? Nah, iya. Maka ibu-ibu ini tuntutannya gak banyak pula, satu aja dengan laki. Laki sehat, duit. Laki sakit, duit. Laki gemuk, duit. Laki kurus, duit juga. Betul gak Bo? Maulah belaki kada berduit? Bo? Maulah belaki kada berduit? Emang mau lamar? Mau kada mau berduit? Baik kita yang melamar. Paham Bo? Jadi intinya malam ini kita harus pahami bahwa tempat asal kita surga Allah, pembimbing kita Rasulullah tidak ada, maka ulama lah yang mewakili untuk membimbing kita menuju surga Allah. Nah, menuju surga Allah dalam bimbingan ulama itu 5. Saya rincikan dengan global saja. 1, mengamalkan syariat yang dibawa Rasulullah. Kata Rasulullah, bini itu wajib taat sama laki, tidak boleh keluar rumah kecuali izin laki. Ini tadi sudahlah izin sama laki. Yang ada sampai di pasar ngechat ke laki, anu abahnya aku sudah di pasar, minta izin lah. Tuh bukan minta izin, pamit. Minta izin tuh meminta tolong dulu izinkan atau kada. Bila diizinkan baru pergi, bila tak diizinkan jangan pergi. Ini pergi dulu baru bilang. Betul Mbak? Betul Mbak? Oh, yang kedua mengamalkan sunnah-sunnah nabawiyahnya. Ayo saya tanya nih semuanya, tadi masuk masjid ini kaki kanan kaki kiri? Melelah kada ingat lagi, tidak pernah kita perhatian. Kebanyakan orang yang perhatian dengan sunnah Nabi itu cirinya ini lah. Kita masuk WC kaki apa? Nah, kalau sampai masuk WC sekalinya masuk kaki kanan, lalu sudah termasuk di dalam, ingat, ya Allah, aku tadi masuk kaki kanan bukan kaki kiri, berarti aku salah. Keluar lagi dia untuk masuk lagi kaki kiri. Itu orang yang perhatian dengan sunnah Nabi. Lipis masuk, kaki kanan nak keluar, kulir dan kepacul-pacul dong deh. Aduh, tidak bisa. Sama seperti kita masuk tadi masjid, ya Pak? Ya Pak? Bu? Nah, sunnah bagi suami untuk banyak-banyak cium istri. Adalah Bu dicium laki tiap hari. Tidak ada, ya Allah. Macam mana mengamalkan sunnah? Makanya sering berkelahi dengan laki gara-gara itu tadi. Ya Allah ya Sayyidi. Yang ketiga, meneladani akhlak baginda Nabi. Akhlak Nabi yang paling utama yaitu menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba duit, bukan menjadi hamba laki, bukan menjadi hamba bini. Jadi hamba laki tahulah Bu, jadi hamba bini tahulah Pak. Ini subuh adzan sudah, kata yang laki, oh emaknya lapas lagi palukan. Ini subuh, mentang-mentang dengan ceramah semaki. Biasanya mana lah, maluk lah sampai ke jam 7. Tak lepas-lepas, biasanya ini apa suruh melepas. Itulah, dengar tadi malam Bang mau ditan, aku yang kena. Habis belum makan apa namanya? Apa pun disebut tuh? Kesadaran. Itulah, tidak ada urusannya dengan saya disebut. Iya, Bu. Meneladani akhlak Nabi, menjadi hamba Allah, jangan jadi hamba duit. Ngapa kau tidak sembahyang umatnya? Dia bang sampai beri duit. Hamba duit. Ngapa kau tak sembahyang wati? Aku jalaki bukan kuliahan sembahyang. Hamba laki. Betul? Jangan jadi hamba selain Allah.
Pulang dari sini kita jadi hamba Allah. Nih kita tadi nasi bungkus nasi talam, mau nanti dapatkan kulit kada dapat apa kabar? Bamamai kada? Paling tidak nyebut, katanya panitia tuh tak jeli, tak peka. Masa aku tadi nengok, aku ini tak bawa apa-apa, tak dikasih aku nih. Ketahuan, bukan hamba Allah, hamba nasi bungkus. Pahamlah? Yang keempat, cinta kepada keluarganya. Itu termasuk bimbingan kepada menuju surga Allah. Kenapa? Karena orang yang mencintai, yang memuliakan keluarga Nabi, itu salah satu tiket untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir dan penutup, mencintai para sahabatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala semua memberikan kita keberkahan hidup dalam sehat walafiat serta taat. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, tanpa membawa beban hutang piutang. Dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan daripada siksa kubur, dan kelak Allah kumpulkan dalam surganya bersama baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami hadir di tempat ini ya Allah hanya mengharapkan ridha-Mu. Ikhlaskan hati kami dalam beramal ibadah kepadamu. Bersihkan hati kami ya Allah daripada sifat riya, ujub, takabur dan hasud. Tetapkan iman kami hingga menutup akhir hayat ini ya Allah. Tambahkan ilmu kami yang bermanfaat, luaskan rezeki kami yang halal bagi baik, jauhkan diri kami dan ahli keluarga kami ya Allah berkat perkumpulan ini daripada sekalian bala dan musibah. Selamatkan diri kami dan ahli keluarga kami ya Allah berkat majlis maulid ini daripada sekalian bala dan musibah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui isi hati kami. Ketahuilah ya Allah, dalam canda dan tawa kami di tempat ini hanya semata-mata ingin menambahkan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Dalam canda dan tawa kami di tempat ini hanya semata-mata ingin menambahkan kecintaan kami kepada Nabi-Mu ya Allah. Dalam canda dan tawa kami di tempat ini hanya semata-mata ingin mempererat hubungan silaturahim di antara kami. Ya Allah, bila Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu, kiranya tak pantas diri ini karena begitu banyak menanggung dosa-dosa. Namun bila Engkau masukkan kami ke dalam neraka-Mu, kiranya tak sanggup diri ini menanggung azab-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa bapak ibu kami, dosa anak cucu kami, dan dosa handai taulan kami sekalian ya Allah. Jikalau ada yang hadir di tempat ini mempunyai hajat, kabulkanlah ya Allah. Jikalau ada yang mempunyai hutang, lunaskanlah ya Allah. Jikalau ada yang sakit, sehatkanlah ya Allah. Jikalau ada yang kesusahan, lapangkanlah ya Allah. Jikalau ada yang berselisih, bertikai, serta tidak bertegur sapa, damaikanlah ya Allah. Hanya kepadamu tempat mengadu dan kembali. La malja'a wa la manja'a illa ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.